she's beautiful. She looks kind. She probably gives you butterflies. I hope Pagi ini kami akan kunjungan ke dusun-dusun Desa Wonorejo. Kami akan coba menggali keluar dari warga. I can't let you go. So find someone great, but don't find no one better. I hope you're Alhamdulillah, wasyukurillah. Trail Adventures Kenaro Singosari bangkit kembali setelah pandemi. Hari ini akan menjelajah Desa Pusung, desa terpencil, dalam rangka ngopi, olah pikir bersama Bapak Singosari 1. Tetap semangat, tanpa kendor. Because good music can be so hard to find. So hard to find. I'll take your hand and hold it closer to mine. Yeah. Our love was there, but now you're changing my mind. My heart's a stereo. It beats for you, so listen close. You're such a fucking hoe. I love it. I know you like it more. I love it. If I could, I love it. My fantasies a whore. I know she like it for real. तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना अपने तू दिल का पता दे, चाहूं मैं आना। तू ही मुझको बता दे, चाहूं मैं आना अपनी तो दिल का बता दे, चाहूं मैं आना। इतना Sampai namanya sinten, Mbak? Pusati. Sampai dari pundi? Blandit. Oh, ison mriko? Monggo mriki, Mbak. Monggo, Mbak. Niki, nggih monggo. Oh, Blandit. Dugi mriko mriki napa? Nggih, mlampah tok. Oh, dalane rusak nggih. Nggih, rusak. Mboten enten cor-corane mboten nggih. Mboten. Lemah nggih, lumpur. Nggih. Nek damel sepeda susah. Susah Mboten banget. saged. Mboten saged. Nggih. Nek udan ngeten susah nggih. Waduh. Lumpur nggih. Nggih. Harapan sampean teng pemerintah ya napa niki? Ben dibangun ta napa? Gini Apa? dibangun. Dibangun di ini kok cor nggih. Oh nggih nggih. Selama ini sampean dugi menika mriki ngapang nggih. Nggih. Pirang jam, Mbak? Pirang jam? Kinten-kinten nggih sekawan. Sekawan jam? Nggih lah. Belum mriko mriki? Melek. Dugi banget nika mriki. Nggih dugi Blandit. Sekawan jam nggih. Ngapa? Ya Allah. Budinten apa, Mbak? Nggih. Budinten? Nggih. Ngapa ngeten iki? Terus warga mriki nek sakit ya napa? Sakit. Susah nggih? Kang rikol, Pak. Oh, alternatif nggih, susah nggih. Tapi askes kan tumut wilayah Singosari nggih. Semoga niki diupayakan, Nggih. diperjuangkan. Kita upayakan, kita perjuangkan sama Pak Kades nanti biar jalan ini nanti biar dapat izin dari perhutani. Nggih. Nanti biar dibangun minimal kayak gini. Di apa? Dicor. Saat mohon doanya, kerjasamanya sampai masyarakat dukung kami biar nanti bisa dibangun. Itu harapan kami kedepannya biar dusun pusung ini bisa nyambung dengan desa Wonorejo. Gitu aja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya bersama Kanit Dimas dan seluruh anggota dan dari perangkat desa Wonorejo, kami berkunjung ke dusun pusung. Saat ini kami melaksanakan kegiatan ngopi, ngolah pikir bersama masyarakat biar bisa menampung aspirasi dari masyarakat. Nanti apa yang curhatan dari masyarakat akan kita berikan solusinya. Dengan Pak Sinten, Pak? Doni. Pak Doni, ya Pak.
Pak Ali. Mbak ya, Mbak? Ibu Maulidia. Masnya? Pak Uda. Pak Alim. Bapaknya? Wisrianto. Ini adalah kegiatan ngopi ini. Kita dari Polsek Singosari itu melaksanakan kegiatan ngolah pikir. Kita menampung semua aspirasi dari masyarakat. Apa curhatan dari masyarakat itu akan kita sampaikan sesuai dengan porsinya. Misalnya terkait dengan keamanan, otomatis akan kami yang menjawab. Kalau terkait dengan pemerintah desa, otomatis nanti dari desa yang akan menjawab. Kalau untuk pemerintah kecamatan, kabupaten, atau ke instansi terkait, akan kita sampaikan ke sana. Jadi biar semua curhatan masyarakat itu bisa dijawab. Apalagi desa Pusung ini, dusun Pusung ini kan paling jauh. Memang maksudnya masuk kecamatan Singosari, ikut desa Wonorejo, tapi terpisah oleh gunung. Jalan akses yang susah. Mungkin nanti apa curhatan dari Bapak? Mungkin, monggo. Ada yang mau curhat terkait dengan sini? Terkait dengan kesehatan, dengan akses jalan, atau dengan apa? Nggih, ya napa? Ya napa? Nggih. Sama menceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doni, saya mewakili dari warga Pusung. Nggih. Keluhan dari warga Pusung sebenarnya dari akses jalan. Yang pertama, kita kalau mau ke desa, otomatis kita harus memutar. Kalau lewat jalan desa yang katanya itu tanah bertani, kita terus terang kalau di waktu musim hujan kita kesulitan. Untuk yang kedua, akses jalan juga untuk kalau ada yang kena musibah kayak sakit, kita kesulitan karena kita askes atau BPJS daripada warga Pusung itu ikut Ardi Mulyo. Padahal posisi Ardi Mulyo di Singosari di Songsong, berarti jaraknya juga terlalu jauh. Berapa jauh, Pak? Misalnya kalau dari sini ke bawah melewati gunung ini berapa jauh? Kalau lewat sini ke Wonorejonya. Kalau kita bawa orang sakit ya kesulitan, Pak. Berapa jauh itu kira-kira? Berapa kilo? Berapa waktunya? 2 kilo. 2 kilo? Jalan tanah, ya. 2 kilo. Iya. Itu berapa jam bisa di itu lalui? Kalau posisi tidak hujan kita bisa pakai motor, ya, itu meskipun dengan kondisi kita berhati-hati. Tapi kalau hujan otomatis kita jalan kaki. Paling enggak waktu ya kurang lebih setengah jam lah. Setengah jam. Untuk yang jalan. Belum nanti kita berjalan ke Ardi Mulyo. Itu belum kalau hujan ya? Kalau ya, hujan nggak bisa pakai ya? Nggak bisa. Nggak bisa aksesnya ya? Iya. Berarti semua aksesnya apa BPJS itu aksesnya di Ardi Mulyo. Ardi Mulyo. Lalu itu ya untuk dengan jalan. Saya pernah mengantar orang yang mau hamil, ya. Itu sudah buka 5 kalau nggak kan 6 ya. Itu perjalanan ke Ardi Mulyo waktu itu kurang lebih 1 jam. Nyampe sana langsung melahirkan. Itu atas nama Tia. Motor, dibonceng motor. Waktu itu otomatis kita pakai mobil, tapi kan muter jalannya, Pak. Oh, lewat Jabung. Ya, muter. Kita kalau pakai motor nggak bisa waktu itu. Kita posisi sudah mau melahirkan. Terus yang kedua itu masalah air. Ya. Nah, memang kalau air posisi memang sudah ada dari sumber. Tapi kesulitannya yang jaraknya jauh itu mengambil air itu dengan mikul. Dipikul. Berapa jauh? Kalau yang dari atas ke bawah ya kurang lebih sekitar 500 meter, 400 meter. Padahal kalau dilihat sebenarnya di Pusung ini banyak sumber air. Orang luar kok bisa ngebor, tapi mengapa kita kok nggak bisa gitu loh? Untuk ditampung, disalurkan ke rumah-rumah. Harapan apa kalau terkait dengan air nanti itu? Kalau harapan saya, gimana warga Pusung ini tidak kesulitan masalah air. Atau butuh ngebor atau apa, biaya untuk ngebor atau disiapkan untuk bornya nanti sama tandon atau gimana? Sebenarnya itu yang dibutuhkan. Soalnya sudah dibuktikan itu ngebor banyak yang berhasil. Di sini emang sumber airnya kalau memang masalah sini dari hutan atas sana, Pak. Ada sumber ya? Iya. Berarti harus bawa dari sana pakai jerigen. Pakai pipa. Kalau ngebor lebih enak lagi ya? Kalau ngebor kan lebih dekat sebenarnya. Kalau yang di wilayah 17 tuh buktinya yang ngebor banyak yang keluar. Ya Wali ya.
Oh, mungkin gitu Pak Jari nanti Nah. mungkin ada udah ada masuk belum ke dalam musdesnya itu? Sudah Pak, sudah masuk, cuma kita harus ada tanah yang dihibahkan untuk pengeboran itu Pak. Nah itu. Otomatis masyarakat nanti dirembukan dulu, masyarakat siapa tanahnya yang siap untuk dihibahkan untuk pengeboran sama tandon gitu. Nah itu. Nanti dari desa udah siap menganggarkan, nanti biar dianggarkan untuk pengeboran sama Tandon. nah, tandonnya itu. Berarti harus ada tanahnya itu yang disiapkan. Iya. Pernah kita cek, kita kerjasama dengan Brawijaya, Iya. yaitu geolistrik untuk menyediakan sumber, tapi untuk tanahnya masyarakat tidak mau menggunakan. Nah itu bagaimana? Sekarang nanti dirembukan Pak ya? Oke. Dari desa udah terbuka loh, memberikan peluang untuk menganggarkan. Tapi dari desa, dari dusun sini sendiri, saya akan dirembukan di mana tanah itu. Kalau tanah nanti yang sumber itu kan nggak semuanya ada sumbernya, otomatis Iya. harus dicek dulu. Cek geolistrik. Nah nanti kalau udah dicek itu di wilayah mana, berarti dia harus siap. Mungkin dengan kompensasi atau apa kan, nanti biar masyarakat itu siap untuk dibuat untuk kesejahteraan sini juga. Itu ya. yang dari luar yang ngebor itu memang kompensasi. Ya semacam dibelilah gitu. Ada memang. Yang beli dari mana? Ada yang ini barusan juga ada ini. Kayak ono ngebor mau. Itu rencana katanya itu mau disalurkan ke wilayah R17 dengan sistem apa? Kayak meteran gitu. Kayak PDAM. Iya. Oh dibuat ini ya Pak, berbayar. Iya, swadaya masyarakat tapi berbayar untuk warga. Oke. Yang lain lagi? Baik terjawab ya. Berarti nanti kalau memang dari desa bisa menganggarkan, tapi nanti dari desa ada dusun sini harus siap tanah mana yang untuk dijadikan pengeboran sama tandon siap. Nanti biar kompensasinya berarti dari warga sendiri ya. Kalau dari desa untuk menganggarkan itu susah ya, nggak bisa ya? Nggak boleh Pak, dari desa nggak boleh. Pengadaan Hanya untuk pengeboran sama tandon boleh. tanah boleh. Nah itu. Nanti silakan dirembukan. Ini untuk kebersamaan di sini semuanya, untuk kesejahteraan terkait dengan air. Berarti dari warga sendiri harus merembukan sendiri. Nanti biar mana tempatnya yang dicek ini. Oh misalnya tempat Bapak A, ini ada sumbernya. Berarti harus segera menghibahkan ini, bantuan untuk menghibahkan. Jadi siapa apa enggak? Nanti dirembukan dulu nih. Itu kan tergantung dari warga juga toh Pak. Kita nggak bisa mutusin. Nah itu nanti kalau mau itu biar cepat segera dilaksanakan. Jadi teman-teman gini, prosesnya nanti warga mana yang siap untuk yang dihibahkan, baru nanti mengajukan pada saat musdes. Nah pada saat musdes itu baru kita akan mencari tenaga untuk geolistrik. Kita kerjasama dengan UM sama UB juga. Nah setelah kita cek geolistrik ada di tanah tersebut, ada di sumbernya, baru kita bisa anggarkan. Kalau tiba-tiba kita menganggarkan tapi lahannya masih belum ada, ternyata sumbernya juga masih belum ada, sia-sia. Terus yang pertanyaan pertama ya, pertanyaan pertama tadi tentang soal jalan Pak. Soal jalan itu mungkin dari Pak Kepolisian bisa membantu kita memfasilitasi untuk ke kehutanan, karena dari desa itu aturannya dana desa yang dari pemerintah itu tidak boleh dibangun di tanah di luar milik desa. Sedangkan tanah yang dilewati warga Poso ini adalah tanah milik perhutani. Oke, tadi juga sudah saya sounding ke perhutani, mereka siap untuk memfasilitasi. Otomatis harus administrasinya disiapkan dulu. Administrasinya siapkan, nanti juga saya juga buat surat untuk menyurat ke perhutani, nanti biar kita kirimkan ke pimpinan perhutani. Tadi saya minta kalau bisa 3 meter jalan ini untuk dibuatkan, dibebaskan dulu, biar masuk ke dalam desa, biar nanti bisa dibuat untuk jalan. Berarti bukan lagi milik perhutani, otomatis legalitasnya ada. Udah oke tadi dari perhutani Pak Yopi, udah oke. Tinggal nanti kita buat yang suratnya. Yang lainnya, monggo Mbak ya. Ada keluhan apa? Silakan. Monggo. Nopo, surat bebas nih kok. Bebas nih. Apa cara-cara nih golek KTP, golek SIM, Itu apa? harus lengkap. Ya. Napa? Monggo. Ya ini sedikit menambah untuk warga Poso untuk pengurusan KK, KTP, KIA, terus akte kelahiran, akte kematian sekarang itu bisa cukup di kantor desa. Jadi nggak usah ke Panjen. Cukup membawa fotokopi KK. Kalau untuk pengurusan KTP itu membawa fotokopi KK. Lalu bawa ke kantor. Kalau
warga sini masih belum perekaman, itu ke kecamatan dulu untuk perekaman, nanti ngurusnya bisa di kantor desa. Dalam jangka waktu kita buat 1 minggu 2 minggu itu udah jadi, karena biasanya kan internet online ada trouble-nya. Terus untuk masalah KKKTP, waktu dulu kan rencana mau ada perubahan, ini kan banyak yang RT 17. Nah, waktu itu dikumpulkan, itu sempat waktu itu katanya suruh ke kecamatan. Nah, sudah ke kecamatan, terus di kecamatan kita suruh balik loh, nggak perlu nih kecamatan katanya gitu, cukup nih desa. Nah, akhirnya sudah saya kembalikan ke desa waktu itu, saya sama Pak RT, dan itu sampai saat ini banyak yang belum jadi. Akhirnya di sini terutama warga RT 17 ini banyak yang nggak punya KK sama KTP. Sama kalau lagi ke kantor desa, karena ini juga masih tahap uji coba, masih sering peralihan, masih ada trouble-nya, ada mana. Terus yang dipertanyakan sekarang gini, seandainya itu memang ya anggap aja ini udah nggak ada gitu ya, terus kita untuk bikin lagi gimana gitu loh, untuk bikin KK lagi sama KTP. Otomatis kan ini nggak ada, mau bikin KTP KK kan nggak ada. Nah, KK-nya hilang atau gimana? Ya waktu dikumpulkan waktu itu. Oh, masal. Oh, masal. Waktu itu pernah ada masal. Tapi yang lebih banyak KTP. Nah, kalau KTP nanti bisa minta bantuan Pak ke Pak Kapolsek. Nanti surat kehilangannya ke kepolisian. Itu dulu dikumpulkan di mana? Waktu itu KTP ya, nggak ada ya. Ya, tahun 2000. Dulu pernah buatnya di mana? Belum tahunan. Belum tahunan. Tidak lama Pak. Belum tahun belum. Ini Pak, waktu itu ada program jemput bola dari Dinas Kependudukan, dari Kepanjen. Jadi kita hanya di bawah sana berarti. Iya, jadi kita cuma hanya memfasilitasi tempat saja. Jadi yang membuat yang mendata semuanya itu dari Dinas Kependudukan. Data itu dibawa oleh Dinas Kependudukan. Tapi belum ada perekaman ya? Belum ada ya? Program perekaman sudah naik ke Pusung. Sudah. Kalau perekaman sebenarnya sudah punya semua. Cuma ini salah RT. Salah RT. Sehingga belum keluar. Sampai sekarang belum keluar. Ini sekalian gini Pak Doni, sekalian kita mengajukan ke Pak Kapolsek untuk bisa dibuatkan surat kehilangan kolektif. Karena syarat untuk pembuatan KTP itu harus ada lampiran surat kehilangan. Gimana Pak Kapolsek? Kalau berarti gini nanti KK sama apa nanti? KTP. Iya, fotokopi KTP atau apa nanti? KK sama fotokopi KTP dibawa ke polsek aja nanti. Serahkan semuanya berapa orang nanti sana ya harus perorangan. Kalau buat surat kehilangan nanti tantangan di perorangan. Kalau mengkumulatif nggak bisa. Nggak bisa. Kan biar bertanggung jawab nanti masing-masing kan. Kita surat laporannya tuh suket desa nggak buat kan? Bisa, kalau hilang kan harus ada lampiran ini kan nggak hilang, pernah kolektif dibawa oleh ini Dukcapil. Tapi nggak jelas. Kalau kakak sudah ada, kebanyakan sudah jadi, kebanyakan bikin lagi waktu itu. Jadi ya. Terus yang nggak ngerti orang tua itu kakak sama KTP nggak ada. Udah dibawa semua ya? Udah. Tapi untuk database-nya ada di kantor desa. Ya coba nanti ya dicek dulu nanti yang kekurangannya apa biar kita bantu nanti. Yang kasihan Pak RT-nya juga waktu yang ditabrak sama warga, saya sama Pak RT. Waktu itu memang waktu dikumpulkan ke sini, waktu dari kecamatan suruh balik ke desa. Kan waktu hari Jumat akhirnya kan langsung pulang toh. Besok saya yang ngantar ke desa. Katanya sudah ambil sampai sekarang belum jadi. Waktu itu yang mengerjakan semuanya itu programnya dari Dispenduk Capil, Pak. Kita hanya memfasilitasi tempat. Oke. Waktu uji coba memang. Uji coba. Ya, berarti biar coba kantor polsek dulu di desa. Yang ini hilangnya di mana atau apa? Mau data kalau udah ada, tinggal itu aja butuh surat kehilangan biar kita buatkan. Biar cepat nanti. Kasihan kalau memang nggak ada KTP repot juga. Karena EKTP kan. Kalau EKTP nggak punya nanti repot buatan donasinya. Oke, ada jawab ya? Terus Pak Doni, untuk yang masih belum perekaman kira-kira jumlahnya berapa untuk di Pusung? Yang belum difotoin. Rekam. Yang belum rekaman kebanyakan yang ini, yang baru menginjak usia ini.
17. Kalau yang anu sudah semua, sudah perekaman semua sih. Tahun 2011 ya. Nah, waktu sing masalah ning sekolah Iya, mulai itu. 2011 Pak. Tapi datanya ada semua ya. Nggak usah perekaman lagi, nggak usah perekaman. Yang baru-baru Pak, yang masih belum. Yang lama nggak usah perekaman. Sudah semua. Oke. Ya sih. Terus ini ada ini ya. Ini seandainya ada solusi ya. Ini ada warga Poso. Memang lokasinya sini, terus pindah di wilayah Gedang Cici lagi, Sidoluhur. Nah terus kan suaminya meninggal, akhirnya kan pulang ke sini lagi. Ini kan belum punya data. Ini datanya nggak ada semua. Data yang di wilayah Sidoluhur itu KTP itu nggak ada semua, hilang. Maksudnya dokumennya yang Nah, ada. dokumennya Tapi hilang. untuk database-nya bisa dicek di kantor desa dulu. Kantor desa Sidoluhur dulu. Kalau di kantor desa Sidoluhur sudah ada database-nya, itu membuat kehilangan. Terus ya. pindah, Wan. Bukan tahapannya membuat kehilangan dulu Pak. Kehilangan dulu Berarti buat soal kehilangan di sana. di Polsek Jalur Lawang. Nggih. Ya. Anu, tapi di sana nggak ada, sudah dicek. Sudah cek ya? Kalau dulu katanya ya kakak sini, terus dia pindah ke Pindah orangnya aja, tapi bukan administrasinya. iya. Oh pindah orangnya saja. Nah itu monggo datang ke kantor desa, nanti dicek namanya harus sesuai ya. Namanya harus sesuai. Tak biasanya Beda satu huruf aja nggak bisa. Namanya, gelarnya apa nanti suruh cek di desa. Nanti yang bersangkutan suruh ke desa. Jadi biar lebih memudahkan untuk pencarian itu nama orang tersebut, terus nama orang tua, ayah dan ibu, baru untuk mencocokkan. Harus datang sendiri ya. Datang sendiri ke kantor desa. Nggih. Wis tau rabi. Dan ini rondo. Ya waktu itu waktu Mungkin rabi. Lah, iku rabine nang ndi? Datanya kan ono. Ini sini apa sih? Lah itu bisa. Mungkin dia ini warga sini, tapi dia nikah siri hanya pindah orangnya. Tapi Pindah kakak orangnya. sama aturannya Iya. semua di sini semua, kayaknya gitu. Kalau belum ada perpindahan. Kalau tidak punya dokumen apapun nanti bisa dicek Iya. di kantor desa, kita bantu untuk pencarian database-nya. Kalau di database Iya, ada kan? tapi tidak memiliki dokumen, membuat tahapannya membuat kehilangan dulu Pak. Tapi Kehilangan. dia belum pernah iktp. Iya, nanti tahapannya itu kalau itu tidak mempunyai dokumen, sedangkan database di kantor desa ada, nanti untuk mengeluarkannya kakak itu harus membuat kehilangan dulu. Takutnya ganda Iya. KTP-nya atau dibuat macam-macam. Iya. Nah, itu kan itu harus ada surat kehilangan dulu dari pihak kepolisian, yaitu ke Polsek Singosari. Setelah mendapatkan surat kehilangan, nanti bisa mengurus kakak. Setelah kakak itu keluar, jadi baru untuk diajukan untuk perekaman iktp. Kebetulan ada Pak Cari ya. Di sini sama yang kesulitan, saya sendiri juga tahu prosesnya gimana, belum pernah juga. Ini masalah akte kematian. Nggih. Nah, kebanyakan di sini tuh masih tercantum. Di saat mau mengurus apa, akhirnya kendalanya akhirnya di situ. Nggih, saya jawab itu Pak. Kendala utamanya warga ini itu meremehkan untuk administrasi Pak. Jadi aduh aku gak butuh kate gainan di KTP, kate gaya jadi ada yang nikah siri, terus dia tidak memiliki Nah, akhirnya dikasih surat itu surat nikah, terus KTP pun biasanya nggak peduli Pak mereka. Kalau pada saat ada bantuan turun baru mereka berbondong-bondong untuk mengurus kependudukan itu Pak. Jadi saat membutuhkan data, yaitu ada yang kelahiran itu kesulitan di aktenya kadang Pak. Karena apa? Orang tuanya itu nikah siri kebanyakan Pak. Nggak bisa muncul ya. Iya, karena ada ini Pak, daripada kumpul kebo, Lebih nikah nikah, siri. nikah. Nah itu Pak. Itu Boleh jadi, didatakan. permasalahan ini dibuat sendiri sebenarnya, gitu loh. Saya kan didatakan ya, masyarakat mana yang kesusahannya apa? Misalnya si A, dia nama ini kendalanya di mana? Misalnya dia nggak punya ektp, hilang atau udah dibawa dari Dukcapil. Nanti biar namanya yang benar loh ya, jangan dia nanti biar dari desa nggak bisa oh nama ini sudah ada dari database-nya ada, hanya butuh surat kehilangan nanti bantu ke polsek ya. Ini kita arahkan ke polsek nanti. Kita buatkan untuk surat kehilangannya. Nanti biar untuk ektp keluar. Terus ada lagi Pak permasalahan di Poso. Kita ini kesulitan Pak. Kita programnya kan memberikan ke SDM,
warga Poso terutama. Nah, kita ingin membuatkan pembinaan di Poso tentang kematian kayak pemularan jenazah. Tapi warga sendiri itu nggak mau, Pak. Anggaran sudah kita siapkan, terus siapa yang mau, warga sendiri sih nggak mau. Alasannya apa? Nggak mau. Yang kasaran nih kayak ini ya, mudin ya. Mudin. Nah, mudin cadangan lah besok. Nah, Waktu itu memang ya kayak yang ditunjuk, yang pernah ditunjuk itu kayak Pak Bakri. Pak Bakri nggak mau. Terus waktu itu saya sendiri juga saya nggak mau. Bu Sari juga nggak mau. Ya, nggak mau itu karena apa? Dia terus mati siapa sih? Nunggu Pak manggil. Pak Mudin yang di bawah, Pak. Jadi hujan atas naik nggih. Mungkin ada saran siapa nanti dari ini masyarakat kumpul siapa yang jadikan Mudin itu? Nggak ada yang mau, Pak, di Poso. Kalau kasarannya Mudin jadi Mudin ya, mungkin nggak ada yang mau, Pak. Kalau menurut saya kalau yang ibu-ibu dulu pernah ya kayak pelatihan ya. Kalau yang laki-laki nggak usah di apa namanya kasih apa kayak Mudin cadangan atau apa, nggak usah. Mendingan kasih pelatihan di saat nanti ada orang meninggal, nanti bisa prosesinya gimana, memandikan gimana, tata caranya gimana, terus kalau waktu ngubur itu gimana. Maksudnya sama-sama aja. Ya, maksudnya sama-sama aja. Warga sini siap apa tidak? Kalau siap langsung kita anggarkan. Kalau penunjukan terus terang nggak siap, Mas. Mendingan dikumpulkan nanti siapa kader dulu siapa. Diajak dulu nanti kalau mau siap biar mungkin seperti apa sih kalau ada siap nanti bisa. Sudah bahkan rumah-rumah itu sama Pak Mudin kita itu tawari gini. Kalau ditawari nggak mau, Mas. Mendingan sama-sama cara memandikan, cara mentalkin. Jadi nanti di saat anggarannya kan ya. Di saat nanti ada orang meninggal, nanti dari sekian orang yang ikut pelatihan tadi siapa yang siap, dia yang turun. Bukan siap tapi kan aja. Kalau kita sama-sama siap, siap ya. Kalau siap langsung kita anggarkan. Oke. Untuk pelatihan pemulasaran jenazah. Kalau pelatihan monggo, tapi kalau ditunjuk sampean otomatis orang itu akan menunggu. Oh iki lek iki enggak. Pertanyaannya siap dikasih pelatihan tentang pemulasaran jenazah? Insya Allah siap. Siap ya. Insya Allah siap. Nanti langsung kita. Mungkin di bulan 10 ini kita ada PAK, Pak. Mungkin kita bisa ada pembinaan. Sampaikan nanti masyarakat Insya Allah yang konten sarang-sarang siap. Tapi kalau ditunjuk orang nggak ada orang, Pak. Terus yang lain lagi, banyak. Ini zaman pernah jabat Pak RT. Kalau saya jadi Pak RT nggak pernah, Pak. Tapi kalau terus sekarang Pak RT yang sekarang di sini rumahnya Pak. Rumah ini. Tolong sampaikan ini. Kan di sini banyak kawin siri. Iya. Ya. Kawin siri kan sudah serumah punya anak. Banyak yang punya anak. Ya. Suratnya diurus. Ya. Suratnya diurus, kemudian nikah di KUA yang resmi. Untuk keterangan anak, otomatis nanti anak seorang ibu. Iya, anak seorang ibu. Setelah di sidang isbat di pengadilan agama, baru tercantum anak seorang ibu dengan bapak biologis, bla bla di baliknya. Yang ditandatangani oleh ketua pengadilan agama. Itu sah. Ya. Itu aturannya. Setelah kawin siri punya anak, wajib hukumnya. Agar masa depan anak ini punya identitas yang terang benderang. Kasihan pas sekolah nanti kan. Pas sekolah kasihan. Ya kan? Iya. Anak itu punya hak-hak yang luar biasa. Gitu? Iya. Nah, tolong disampaikan ini. Kalau nggak diurus, gimana dong? Desa lain bisa kok. Saya yakin desa dusun Pusong bisa lah ke depan. Ya setingkat lebih maju setelah kedatangan Pak Kapolsek, saya Kanit Bimas, ya, bener nggak? Iya. Sidangnya nanti dulu. Jadinya malah di luar nikah. Itu nanti kasihan mentalnya anaknya. Saya siapa takutnya gitu. Pernah di bapak saya atau bukan? Nanti pas sekolah kan boleh tanyain aktenya mana aktenya. Iya itu nah situ lahir dari seorang ibu. Jadi nanti gampang lah. Walaupun anaknya sudah SD kelas 2, urus suratnya. Setelah diurus suratnya di KUA resmi, daftarkan ke pengadilan agama. Ya, nggak apa-apa itu. Nyambung nanti tuh antara akta, KK, KTP nyambung. Itu. Terus kendalanya di sini juga kadang gitu Pak, bukan anaknya sendiri, tiba-tiba dia mengajukan
dia juga berani membuat pernyataan bahwa dia adalah anaknya. Nanti rusaknya di Pak, permasalahan ini munculnya setelah 10 atau 20 tahun terkait dengan waris itu nantinya. Padahal itu bukan anak kandung sendiri. Oh anak ini ya apa? Kan sini banyak nggak punya anak, terus ngasuh mulai bayi dari procot itu langsung diambil, itu di atas namakan. Sama Pak, prosesnya sama, didaftarkan. Ya. Tanpa didaftarkan ya tidak bisa. Daftarnya ada dua, pengadilan agama ataupun pengadilan negeri. Paham? Kalau Pak Mutin pasti cenderung ke pengadilan agama, ke PA. Paham? Harus dipahami ini. Ya. Ya. Oke? Ya. Nah, biar lebih maju. Ya. Konsentrasinya nanti kasihan nanti. Kalau saat dibutuhkan nanti nggak ada, ngurusnya lama loh, agak susah. Ngomong sekarang masih belum ada kendala, diurus dulu. Bisa nanti ada pas momennya dibutuhkan sudah ada duluan, nggak nyusahin nanti. Sampai sukses gitu. Di Tegalan 10 hektar mati. Anaknya surat salembar gak duwe. Nanti hak tanah itu jatuh kepada saudara laki-laki. Warisnya nggak ada nih. Gitu loh. Ya kebanyakan sini nanti masalahnya itu di saat waris memang. Iya. Iya. Dia dudu anakku, iki dudu anak ngame iki. Akhirnya salah. Pade pali iki sing. Ya memang undang-undang berbunyi seperti itu. Gitu loh. Nggak Ya. berhak dia. Mumpung masih hidup semua diurus ya. Ya Pak RT ya. Tuh, berarti nih. Ya, temannya sampai ya. Sama lah, sama. Pak Kapolsek jauh-jauh ke sini, perangkat desa jauh-jauh ke sini juga memberikan ya edukasi ya tentang administratif. Biar bener, biar kita maju seperti dusun-dusun yang lain, desa-desa yang lain, gitu loh. Terkait Kamtipmas penjurian ada nih? Alhamdulillah aman. Aman gitu. Alhamdulillah. Kemudian yang lainnya sampaikan. Bapak ujung-ujung. Tanya apa di sini? Mau nanya apa? Lampu. Oh beneran. Oh beneran jalan. Kalau malam gelap nih. Gelap Pak. Ini nggak ada penerangan jalan nih. Nggak ada. Gigi mau nih. Oh nanti biar Pak cari bagaimana. Nanti sama sebagai perwakilan pemuda ya, karena kita juga memandang jenengan itu lebih gimana gitu. Agresif lah. Otoritas dewe, nanti kan perlu aku ya. Saat jenengan diundang Musdes itu sampaikan. Apa kebutuhannya? Gini Pak, saya memandu waktu Pak apa yang mau diajukan, kita bisa ajukan lewat dana desa. Kalau nggak bisa dana desa, kita ajukan lewat Musrembang. Nah mereka gimana Pak? Waduh sudah Pak, sudah kayak keburu cepat pulang karena jauhnya itu Pak. Aduh. Pak, pertama tulis nanti. Kalau mau ada Musrembang, ada ini tulis. Pandangan jalan. butuh berapa lampu? Berapa titik yang sampai cagak? Lebih enak jangan pakai proposal. Nah, ditulis ya di biar rumah. ada dokumennya. Kalau nanti minta ajarin ya Pak, contoh proposalnya bagaimana, tinggal nulis. Yang kedua, tekan dengan bor. Air. Yang ketiga tekan dengan jalan. Ada lagi? Yang lainnya? Mungkin. Ya, sementara yang jadi kendala cuma itu Pak. Sementara ini yang dirasakan memang benar-benar itu ya itu jalan, air, terus kalau pas lagi ada apa-apa itu masalah administrasi, wis semua ini ya. Semuanya gitu. Kalau ada kejadian baru bingung kan? Iya. Angkat terus sekarang. Didatakan nanti masyarakatnya. Datakan mana yang belum punya KTP, mana belum punya KK, mana yang belum sama sekali semuanya, yang belum punya surat nikah. Sekali nikahkan nanti. Mungkin Pak akan di rumah sudah nikahkan. Nah, saya nikahkan nanti. Nikah masal. Nah, masal. Bisa juga ya dia. Iya, Bisa. Demi kebaikan nanti. Iya. Iya. Gitu loh. Nah, itu yang diajukan ke pemerintah desa gitu. Terus ada yang ini dari pemerintah desa. Tolong mari kita jaga bareng-bareng pohon yang ada di hutan. Iya. Gitu, nanti masalah sumber kehidupan ini ya dari hutan-hutan ini. Terus yang kita khawatirkan Pusung ini longsor. Kita kasih bantuan ke pohon ke Pusung sebenarnya tujuannya untuk menopang biar nggak ada longsor Pak. Tapi kadang ya itu warganya kadang kurang sadar dengan itu gitu loh Pak. Jili-jili diketahui. Kadang nggak mau kerja bakti menanam. Terus sebagian ada yang ditebang.
terus bambu kan dipotongin. Padahal tujuannya itu biar supaya aman, biar supaya pusung ini nggak sampai jatuh, nggak sampai ke bawah. Soalnya langsung di sebelah sini kan, sebelah barat ini langsung curang, sudah sangat dalam Pak. Kalau sampai pohon ini banyak ditebangi, terus hujan terus-terusan bisa longsor. Itu Jadi pesan dari pemerintah desa ya. Jadi pertama Pak ya, kalau penebangan hutan secara liar itu ada sanksi hukumnya. Yang kedua, kalau hutan ini udah gundul semuanya, otomatis penampungan air nggak ada. Efeknya apa? Ya sumber akan susah. Baik di sini maupun di bawah sana susah semuanya nanti. Semua. Terus yang ketiga, ini akan menimbulkan bencana. Apa bencananya? Bisa longsor, kalau banjir, bisa nanti kalau mau kena angin puting beliung itu gak ada penopangnya, langsung rumah-rumah kena. Itu makanya kasih gambar ke masyarakatnya. Nah, pidananya itu kalau penebangan hutan secara liar itu sampai paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Itu kalau ditangkap polisi, baik perhutani, polisi hutan atau dari kepolisian, minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun kalau pembalakan liar atau penebangan hutan secara liar. Kalau bukan punya tanah sendiri loh. Ini hutan miliknya perhutani, dipotong. Kalau perhutani nggak ini ya otomatis akan dimasukkan ke dalam penjara. Nanti yang menyalahkan pasti ini punya saya, nggak ada yang punya, ini punya negara. Katanya itu perhutani. Kalau dilaporkan bagaimana? Terus dendanya 5M, dendanya paling sedikit itu 5M, paling besar 15M. Dari mana meter-meteran gitu? Dengar 5 meter-meteran lah, bingung kan? Makanya dengan ketidaktahuan masyarakat, jangan sampai nanti menimbulkan menjadi korban adanya tindak pidana. Saya benar nggak tahu bahwa ini ada sanksi hukumnya. Nggak tahu, bang ini milik negara Pak, nggak tahu siapa milik, nggak punya. Tapi secara legalitasnya itu milik warga siapa, atau milik dari pemerintah daerah, atau dari milik perhutani atau hutan lindung, ini kan nggak tahu. Mungkin nanti biar dijelaskan nanti dari perhutani, biar saya suruh ke sini mana sih milik perhutani, mana milik masyarakat. Batas tahu batasnya. Batasnya ini punya desa ini punya warga, ini mana perhutani, mana hutan rakyat. Seberapa? Amin. Kalau saya belum tahu. Nah ini kan perlu ada edukasi. Mungkin yang penggarap, kayak petani-petani penggarap mungkin tahu. Dia nggak ngambil punyanya perhutani yang bukan haknya kan. Penjaraan terkait dengan ini nanti bahaya nanti. Di tahun ini kita masukkan program terkait sosialisasi tentang ini Pak, tentang kehutanan. Nah, ini nanti kehutanan sosial. Kalau mungkin bulan depan kita akan. Nah itu biar nanti tahu mana batasnya punya desa, mana punya perhutani, mana punya hutan lindung. Ini harus tahu batasnya. Yang boleh dimanfaatkan adalah yang mana dulu. Jangan sampai nanti pembalakan liar, tahu-tahu ditangkap, masyarakat nggak tahu. Sebenarnya gitu banyak kan, Pak ya? Tahu-tahu udah di kantor polisi, saya nggak tahu Pak ini punya siapa, saya ambil aja. Biasanya ada orang luar, oknum orang luar itu yang menawarkan. Saya bisa ngambil pohon itu Pak, satu pohon sekian juta. Masa nggak tahu, karena apa? Dengan iming-iming itu, yang untung mereka, tapi yang jadi nanti yang beresiko masyarakat diri. Kalau udah habis semuanya hutannya ini, kalau longsor, kalau nanti ada banjir, bandang, ini bahaya nanti. Otomatis sumber air ini akan berkurang. Ya oke, sampaikan masyarakat gini. Diingetin kalau masyarakat jangan sampai tergiur dengan janji-janji dari orang luar lah, biasanya kan dimingin-mingin gitu. Sudah ada contohnya kok Pak Soleh. Ada contohnya apa? Oh baru keluar. Pak. Oh ditahan. Iya. Ngambil juga itu. Iya. Ini kayu kemarin ya. Sono keling. Banyak. Ya, banyak Pak. Ditahan di mana? Di bawah Pak. Oh tahannya di ya. Polres ya. Polres ya. Saya bisa buka ya. Berapa tahun? Berapa tahun? 7 tahun. Ngambilnya di sana. Di sini sudah. Enggak, ini barang. Ini barang. Sini visor. Yang setelah kuburan naik itu banyak Pak, itu yang terbang. Yang jalan snorkeling. Pickup bukan. Nah, nanti jangan sampai terjadi lagi lah. Kalau udah tahu lah contohnya.
ASN keluarganya seperti apa nanti kalau ditinggalkan? Ya, soalnya ada yang satu itu baru ikut, dapat bayar sama ini. Iya, sampai sekarang. Dimimingin duit, nah, akhirnya yang ikut gitu. Wis gak usah repot-repot Bu, umpama duwe nih apa-apa ya. Ibunya Bu, apa Bu? Ada nggak sini yang menawarin utangan pinjol-pinjol ada? Nggak ada, Atau bank detail itu? Kayak Bang Titil ada Pak, tapi nggak anu Pak, ya. Bang Titil orang nggak anu di sini. Gak minat lah. Nggak minat Pak. Oh baik gitu, jangan. Ngincup yang ada sekarang Pak. Apa itu? Ngincup, mekar. Apa itu? Mekar. Yang ibu itu Pak. Iya. Yang program mekar kan ada Pak. Dari Pemda ya? Enggak, kalau itu program itu udah masuk ke desa. Program pemerintah. Mekar. Ngincup. Oh pinjaman itu ya? Tapi kan ibu itu loh Pak. Tapi nggak memperhatikan kan? Jumlahnya dikit Pak. Berapa persen? Susahnya Pak. Bunganya Kalau 3 juta itu per minggu apa per 2 minggu per bulan ini? Yang itu ya gak ru, gak ngamen. 75 katanya Pak. Per bulannya? Per minggu 3 juta 75.000. bunganya aja? Anu angsurannya. Angsurannya per minggu. Otomatis 1 bulan itu kenanya 300.000. Iya. Itu udah sama bunganya? Iya. Ketemunya nanti kalau lunas berapa tahun? 50 kali. 50 kali. Oh, nggak berat ya? Nggak berat ya? Ya nggak tahu Pak, belum. Tanya baik Pak. 75 ya? 75 kali 30 nggak berat ya? Berapa persennya itu? Kali 50 lah. 75 kali 50 ya? Iya. Cuma 3.750.000. Hanya 750.000. Nah, itu memang ada program gini. Nanti kalau tertib tepat waktu nanti Dapat ada, lagi? enggak, nanti ada Mekar Plus. Iya. Itu bulanan larinya nanti. Oh, ke sana. Pertama mingguan, nanti kalau Bang udah itu dapatnya Katanya lebih. gitu. Dapatnya bulanan bayarnya ya. Bulanan Mekar Plus. Tapi kan nggak ada jaminan toh Pak. Oh, nggak pakai jaminan. Tanpa jaminan. Kalau Mekar Plus katanya bisa sampai 30 bisa. Bila usahamu dinilai desa bagus boleh. Ya nek gurung marit kalau golek kayu Sehari ini ngono. Gak coba ditawar gak kalau. Terus Pak Doni, ini Pak Kapolsek kemarin juga mengisaran mau dimintakan bantuan pohon. Semuanya kita tanam, siapa namanya enggak? menggerakkan masyarakat sini dusun ini loh. Dulu pernah saya waktu ngumpul sama Pak Lurah Argosari. Pak Lurah ini Dengkol ya sama Pak Lurah. Kan katanya waktu itu mau ada bantuan kayak alpukat berapa ribu gitu loh. Pernah, terus ada pohon. Terus kan saya sempat usul gini. Kalau itu ditanam di kan di pinggir toh. Nah, di pinggir. Terus saya kembalikan. Nanti seandainya nanti ini berbuah, ada buahnya. Itu yang punya siapa? Pertama yang saya tanya gitu. Biasanya gini kebanyakan. Kalau sudah ditanam gini. Depan rumah ya. Nah, katanya depan di jalannya, sana tanah hutan atau apa wis terus tahu tanah siapa. Itu biasanya nanti rebutan. Iki wekku. Nah, itu solusinya ini Pak Doni. Jadi sampean kumpulkan masyarakat, bentuk kelompok masyarakat tentang terkait kehutanan sama terkait itu keamanan dengan pohon. Nah, nanti bisa di SK-kan oleh Pak Kades. Nanti bisa tertata secara manajemennya. Nah, waktu itu pernah saya usulkan, soalnya kan berupa buah atau pohon yang berbuah. Ya nggak apa-apa. Atau diatur gini, nanti buahnya sopo-sopo sing duwe, iku diunduh terus dadi kas. Nah, Bagus tuh. waktu itu pernah saya usulkan seperti itu, tapi pohonnya sampai sekarang belum datang. Yang usulkan siapa? Waktu itu Pak Lurah sendiri. Aku ya daftar itu. Jaluk tapi aku. Pak Doni pernah ya, saya itu dapat bantuan. Pohon buah majunya banyak, ada durian, ada apa itu jumlah 1000. Kita titipkan di utaranya SD sampai 2 hari
Masih guyu ya. Terus setelah itu saya mau tanam, banyak yang hilang, tinggal yang jelek-jelek saja. Oke, ini saya coba ya. Saya coba ke Pemda ya, sama ke ini. Saya coba ke Pemda sama ke komunitas sana ya. Nanti kalau mau dapat dapat bibit, mohon bantuannya dijaga ini. Untuk siapa nanti? Ya untuk masyarakat desa semuanya. Jadi jangan rebutan untuk masing-masing pribadi. Tapi ini untuk dusun sini. Sekarang dikelola, dibuatkan itu. Apa tadi? Mas. Nah, Mas. Silakan nanti dimakan sendiri. Saya hanya membantu aja. Membantu bibit, nanti silakan cari lahan di mana yang akan jadikan untuk penanaman. Butuh bibit berapa? Silakan sampaikan nanti. Kalau ditanam kan gini, ada yang punya tanah, ada yang enggak, kan gitu toh Pak. Iya. Ya kalau yang punya tanah, kalau ditanam di tempatnya, otomatis punya dia toh. Jadi kita ikut, nggak terus tinggalku. Nah, waktu kan gitu. Terus yang nggak punya tanah juga pingin. Kata tunggu ini, tak tandu di pinggir rembong, kayak payon, buat yup-yupan, kasaran gitu. Nah terus lek uwo, ya sing ngedep. Akhirnya kan rebutan. Lagi orang uwo kan malah aras-arasen. Nah, gini, sama bentuk kelompok dulu. Nanti di situ akan ada kesepakatan dibuat seperti apa ini, apa dibuat koloni atau dibagi rata. Intinya ada tegaan di sini. Ya aku siri ya, aku mah bareng terus kayak kasih. Nah, itu bentuk kelompok biar sama nggak curigai. Iya, biar nggak saling mencurigai. Nah, kalau udah terbentuk kelompok, manajemennya sudah bagus, baru itu jadi semuanya tahu. Iya, Pak, setuju. Dikumpulkan nanti masyarakatnya ya. Nanti biar nanti kalau ada tak hubungi nanti bayar ya. Nah, hubungi nanti ada bibit berapa. Di sana kemarin saya ikut yang kegiatan di Toyomato itu ada apa? Dan nyampaikan, Pak Kapolres kalau butuh bibit berapa, monggo. Itu ada ribuan, banyak. Wono santri loh. Betul, kalau santri saya ada dari sana kemarin. Itu siap untuk memberikan baik untuk pagarnya yang di Toyomato sama Purworejo, atau kalau Pak Kapolres mau untuk tanam di mana, kami punya bibit banyak. Bibitnya ada. Coba nanti tembus lagi ke Pemda kalau ada nanti dari DLH itu. Lalu itu siap memberikan berapa itu. Karena saya terlambat untuk pengambilannya, akhirnya angkat dialihkan kemana? Iya, bisa kita dibantu di sana DLH Pak. Iya. Lewat Pak Ori namanya. Saya dari ini mana dinas apa itu? Dari dinas apa? Saya dari kerajaan sana itu yang bantu. Inspektorat, dari inspektorat. Cukup ya Pak Doni ya. Cukup Pak. Lah wong wedoke kan anu jane wedoke butuh pelatihan lho dikene akeh opo digawe opo iso didol. Lah itu lho Pak sing anu. Yo. Pelatihan menjahit sudah. Kalau menjahit itu sebagian. Sebagian. Kan kaya dikene kasarnya akeh puhung, akeh opo misalnya khas UMKM. Pesan saya, waktu musdes sama ajukan. Kalau jalan nggak mengajukan kita nggak tahu. Maksudnya yang kita pegang sejumlah 6.500 warga. Jiwa warga itu. Kalau yang banyak lono gawe iki. Nah itu jangan ajukan. Waktu saat musdes jangan hadir. Don Pak, udah maksudnya gitu gak hadir itu. Yo, krepek itu. Bibit, terus tadi Korea, air, jalan, perangan. UMKM nawani akeh Mbak yo. Kok kampus nah. Tapi kon gawe iki terus kan mlayune nanti terus ge opo iki? Oh, permasalahannya ya? Nah, permasalahannya. Permasalahannya. Isi ular iku ya dikono si bongkar ya. Lah ular, laler. Ndopi laler iku. Lah terus iki kene gopo dadi dol nandi lho. Manggot. Nah, manggot itu dipergunakan untuk pakan ternak. Lho lah iya Mas. Permasalahannya bingung. Cuma dodol iki nandi. Ngono lho. Wong anune wis sakmono iku. Ya larang sih manggot aja nih. Garut. Ibunya mungkin ada Bu, Bu. Monggo. Apa? Masnya? Apa? Tenang-tenang gini ya. Gue kan gak ada sulit tenang sekali nih ya. Monggo Pak, dulu Pak. Dulu apa? Ayo,
Pak Mas, Mas, masih ada? Ada lagi? Oh enggak? Ada. Benar. Tuh, Kak tenang ini, wis kayak ngerokok ngopi wis adem ya. Pokoknya jalannya dulu itu loh Pak. Nggih, insyaallah semoga nanti cepat ditanganin. Udah saya sampaikan ke Perhutani udah. Tadi langsung videonya yang saya buatkan tadi langsung tanggapin langsung. Rapat model bengi sumpah. Jadi kegiatan karnaval, kegiatan turnamen sepak bola Pusung nggak pernah ikut Pak. Karena itu nggak aksesnya. Ini ya. Pak sampaikan tadi gini, izin Mas mau koordinasi terkait jalur yang ke arah Dusun Pusung. Bisa nggak bantuannya dibebaskan sebesar jalan aja untuk akses ke Dusun Pusung Wonorejo. Masyarakat harus menyerot kemana? Sedang sebenarnya bukan wilayah saya, tapi coba saya ajak koordinasi dengan Bapak Asper Singosari. Mungkin bisa menjembatani koordinasi dengan pimpinan atas. Udah mau menjembatani. Terus tak kirimkan tadi video tadi. Sedang nanti saya sampaikan ke Asper dan petunjuknya. Selanjutnya saya teruskan ke komandan. Jadi nanti petunjuknya seperti apa, kita harus buat surat apa, biar nanti kita buatkan. Secepatnya nanti. Itu udah 5 udah. Kalau ini dibahkan ke desa menjadi aset desa, kita berani Pak. Oke. Menggunakan dana desa. Kak, berapa meter? Sepanjang jalan ini berapa meter nanti? Panjangnya Pak. Iya, maksudnya lebarnya berapa meter? Lebarnya 3 yo. 3. Mulai papat lah bas seneng tahu. Kalau dulu waktu tahun 2009 waktu pembukaan Orang meter ya seneng kok. 4 meter. Papat lah bas seneng. Terus sekarang ya itu ngisuk lagi menjadi 2 meter. Enggak apa, minta masyarakat berapa nanti kita sampaikan. Nanti di sisi berapa? Dulu kan pernah Pak di doser di sini ya. Di doser itu sempat kendaraan itu dari sini bisa lewat Mobil. Bisa. mobil pernah bisa 4 itu 4 meter. Berarti mintanya masyarakat 4 meter. Itu kan bisa papasannya. Ya, bisanya 4 meter mintanya. Iya, kalau terlalu sempit pas mudun morokone, aduh, minggirin nanti Pak. Oke, berarti 4 meter ya. Iya. Deal? Deal. Oke, deal. Nanti sebenarnya tak sampaikan nanti 4 meter sepanjang jalan ini nanti biar dibebaskan nanti. Lebar 4 meter untuk panjang 2 kilo ya. 2 kilo ya. 2 kilo. Oke. Berarti dari batas desa tadi itu langsung Sampai udah pemukiman itu sampai batas cor tadi 2 kilo. 2 kilo ya? Oke, kalau nyampe sini 3 kilo. Berarti kalau dari kantor ke batas titik nol Singosari ini sekitar 4 kilo. Berarti yang harus dibebaskan 2 kilo. 2 kilo. Sampaikan nanti. Ya, ada lagi yang mau sampaikan? Udah semuanya, total semuanya. Sementara yang tadi kendalakan yang dipikirkan untuk masalah itu. Mungkin nanti Jadi, ada ini yang lain-lain yang atau yang nyelimpet sih udah ketemu. Kelompok tani ada Pak di sini, kelompok hutan juga ada. Ya, kelompok tani, buat kelompok tani nanti ada bantuan untuk ternak atau apa di sini? Itu aksesnya itu Pak. Apa ya? Aksesnya. Enggak, kelompok tani nanti kan disampaikan ke sana buat proposal, disampaikan ke Pemda, nanti ada itu. Lalu saya pernah membuat gitu waktu saya dinas di Jawa Tengah. Saya membuat kelompok tani, anggota yang yang memimpin kelompok tani untuk sapi itu bisa dapat 10 ekor. Jalan Nanti- Jepara ada Pak. Apa? Jalan Jepara dulu yang. Bukan dari Sulawesi Tengah, Iya Jawa Tengah. dari Palu. Oh. Palu. Di Jawa Tengah Sulawesi Tengah. daerah Jawa Jepara. Sulawesi Tengah. Sudah. Saya dulu di sana, Sulawesi Tengah. Itu saya bantu masyarakat. Saya buatkan kelompok tani. Itu saya masukkan ke provinsi. Dapat bantuan kalau sapi itu dapat 10 ekor. 1 jantan, yang 9 itu betina. Kalau dapatnya minta untuk bantuan kelompok taninya itu kambing, dapat 20 ekor. Biasanya itu yang betinanya berapa, yang itu semuanya akan diberikan masyarakat. Jadi hanya dipantau, bukan untuk laporan enggak. Setelah itu udah setelah terima, nanti mereka mantau dengan kesehatannya itu apa. Udah silakan full untuk masyarakat. Makanya kita kalau nggak ada akses untuk ke sana itu biasanya sulit ke Jawa. Makanya itu nanti biar proposal nanti kalau mau kita sambungkan ke sana. Biar kita akseskan. Nanti buat proposal. Coba cek nanti. Saya dulu pernah minta ke dinas perikanan. Saya dapat paket itu lele. Jadi paket lele, pakan, sama dibuatkan kolamnya. Pernah saya. Saluran itu semua lengkap semuanya. Gratis semuanya. Jadi mereka yang buatkan kolamnya, mereka yang ngisi ikannya, mereka yang memberikan pakan, dicek, mereka ngecek terkait dengan ini. Kalau udah panen, ya silakan gitu. Dijual silakan kita seluruh masyarakat gitu. Udah kan ikutin aja. Nah. Itu juga kalau nanti kambing, sapi itu
terkait kesehatannya nanti baru kalau udah lahir kan, nah itu baru boleh dijual. Untuk masyarakat semuanya, kelompok tani itu. Karena berminat anak ini gitu kan, ada bantuan dari pemerintah, ada pasti paket untuk ternak ada. Kalau di sini 2 ekor ya nggak apa-apa. Kalau 10 ekor tambah kesenangan. Tambah kebugaran itu. Makanya dibuatin kelompok tani nanti buat sama-sama. Dulu kan gini Pak, saya pernah masalah proposal itu untuk bantuan ternak. Untuk bantuan ternak kan itu bikin semacam kelompok tani toh. Kan terus tanda tangan juga kan. Nah, itu kebanyakan mungkin orang itu cegah atau gimana ya, kadang cuma dianu terus gak ada kelanjutannya. Akhirnya waktu itu saya pernah ditawarin suruh bikin kelompok tani berapa orang gitu, terus nanti ada bantuan ternak, tapi saya ngajak itu enggak anu, waduh paling yang gue tanda tangan jauh yang gue paling kano terusani, akhirnya sulit gitu. Nanti kamu kawal, kami kawal. Takutnya seperti itu. Yang seringan seperti itu. Nanti lawannya cuma gini. dijanjikan terus gitu, proposal turun nggak dari sini. Orang itu yang mengatasnamakan, dia yang ngambil paketnya. Kalau kita kawal nanti sampai cair, Pak. Insya Allah nanti kita kawal terus. Jadi bukan kita dari masyarakat sini yang buat proposal, ada orang oknum ini yang membawa ke sana, pas cair dia ngambil. Masyarakat nggak tahu kan. Yang penting bentuknya itu kan dari fiktif itu. Namanya ada semua, makanya nanti kita kawal, coba kita kawal. Saya kawal sana, nanti perkembangannya bagaimana kita sampaikan. Itu semua untuk masyarakat kok, untuk saya. Waktu itu pengajuan ke mana Mas? Aku waktu nawari jadi langsung nang dinas. Langsung kementerian. Informasinya dari mana? Aku waktu itu oleh informasi itu ya kok bolaku dhewe sini. Jadi nang kene wis di cuma di gunung mah delok iku kaya ono permainan ngono lho. Ya gitu tadi. Terus untuk proposalnya? Lah aku terus ngene, lho gak apa-apa wis. Sudah masuk. Nah, proposalnya masuk. Masuk. Ada tangan Mak Ades. Oh, waktu bikin proposal, guru nggak boleh kelompok gak iso. Soalnya lho, maksudnya gini lho Pak Alim. Saya suruh bikin kelompok tani, tapi oleh iki. Lah kayak aku kasih ngejak siap. Ali, jadi gini, waduh kalau nggak datang atau ikan juntrungan. Nah, akhirnya orang itu cegahnya di situ Pak. Kalau untuk mencapai itu kan juga harus ada persyaratan juga. Yang pertama itu adalah kelompok tani atau kelompok masyarakat yang disebut Pokmas itu yang di-SK-kan oleh kepala desa. Setelah ada SK itu, kelompoknya terbentuk membuat proposal yang mengetahui kepala desa dan SK-nya itu menjadi lampirannya. Nah, itu terus resmi. Resmi. Kayak gini kok sing ngopo kok? Sing nandur apa kok? Nglumpukno anu. Aku melok kok yo. Nandur jarak kok nandur apa kok? Kowe iku yo ngono gak jeluntrungane yo. Nah, itu sama nggak laporkan ke desa Pak ada kegiatan gini, nah baru biar dikawal. Wah, apa kok dikasih kayak gitu ya? Ini ya Bu. Hah? Tidak bumbu sih. Yo, waduh kan dari oleh yo embo iki wis tanda tangan wong akeh iki proposal iki mlebu DPDW apa gak mlebu gini kan ora ero akhirnya wong cegeng. Sering kan kayak ngono iku. Jadi dia wis tanda tangan wis anu. Buat kelompok tani, dia sekarang dari desa, nanti dari desa juga ngawal juga nanti. Itu nggak akan fiktif Pak, biar kamu bisa juga ngawal. Takutnya kan dimanfaatkan gitu loh Pak. Sering di kini kita lewat, ada jali tanda tangan ini sering. Ya intinya kalau ada informasi seperti itu sama langsung bisa via dihubungin dari desa. Telepon nanti ke pihak desa. Akhirnya wong cegah. Ya aku ya gak nyala wong masih aku bener wong iki gak gelem ya gak nyala. Nanti gini Pak, kalau ada gitu lagi sampaikan aja. Pak, Bapak ke ini dulu ya, ke desa dulu. Iya. Arahkan ke desa dulu. Ada orang masuk sini mengatasnamakan apa, masuk ke desa dulu. Kami nggak berani memberikan KTP atau apa. Misalnya ada banyak loh orang minta KTP atau apa, foto KTP. Jangan dulu. Bapak udah izin belum, ada rekomendasi dari desa, baru boleh masuk sini. Karena gitu. Aku udah yang caleg. Nah, itu biasanya itu banyak itu. Terus satu lagi Pak Doni, apakah ada dari lembaga atau apa yang masuk sini menginformasikan bahwa akan ada sertifikat untuk tanah perhutani? Belum ada. Cuma warga sini sempat ada wacana ya. Dari tanah kungku
kali sudah tidak dewi. Nah, Dengar-dengar seperti itu ada ini, memang. kita mendapat informasi bahwa akan ada program kehutanan sosial. Kehutanan sosial itu nanti yang dimaksud sertifikat itu bukan sertifikat hak milik, tapi sertifikat hak guna. Oke, beda ya. Sertifikat. Beda. Tapi pemahaman masyarakat yang namanya sertifikat itu adalah sertifikat hak milik. Pemahaman masyarakat kan ya. Oh, sertifikat tanah. Mereka mikirnya sertifikat hak memiliki tanah tersebut. Padahal itu sertifikat hak guna. Dan juga ada batasannya dan juga ada aturannya. Nah, itu proses tahapannya itu nanti kepala desa membentuk kelompok hutan, kelompok tani hutan KTH. KTH itu setelah itu nanti kita ajukan untuk itu kehutanan sosial, baru bisa digunakan untuk masyarakat. Jadi masyarakat ini mempunyai sertifikat bisa menggarap tanah tersebut. Untuk garapan aja, Oke. bukan Nah, memiliki. Ini kita fasilitasi Pak. Ya. Di tahun 2023 ini sudah kita masukkan di RKP, Rencana Kerja Pemerintah Desa. Jadi pemerintah desa ini akan mengumpulkan masyarakat ini yang menggarap tanah di hutan ini akan kita ajukan ke kehutanan sosial. Orang Willy. Terus kalau nanti ada oknum yang masuk ke Inilah ada oknum ya, tapi ya. ini intinya Pak, ini saya akan benar-benar menjadi sertifikat gini-gini dengan biaya sekian, jangan mau. Supaya dia menawari biaya 5 juta, oh ya Pak, nggak apa-apa, akan saya bayar setelah sertifikat itu jadi. Kan gitu kan? Itu nggak ada biayanya sama sekali, nol. Gitu, Pak. Karena banyak oknum, ini udah mulai masuk. Itu ada oknum udah kita cek juga, ada beberapa tempat, terutama di Kelampok itu udah masuk. Kelampok enggak sudah. Kelampok udah masuk itu. Ada oknum yang sama tadi, yang mau membuatkan sertifikat tadi. Itu kebanyakan ini terjadi di wilayah selatan. Saat ini oknum yang di wilayah selatan udah masuk ke wilayah Singosari. Baru masuk ini. Makanya tadi jangan sampai nanti ingat masyarakat kalau ada yang oknum yang datang seperti itu yang dipercaya. Ini koordinasi dulu sama desa. Terus pesan lagi ya, kalau ada mungkin aliran-aliran apa yang masuk ke Pusuk, karena Pusuk ini jauh dari pantauan kita. Kadang terkena masalah cuaca juga, masalah sinyal juga sulit. Takutnya itu ada aliran-aliran yang masuk ke Pusuk nanti bisa diinfokan ke pemerintah desa atau ke Pak Babin. Kita khawatir Pak, karena pantauannya agak susah, akses jalan susah, nanti banyak aliran masuk ke sini malah merusuhi yang nggak sesuai dengan kearifan lokal sini, nggak sesuai dengan akidah yang ada di sini, malah ngerusak, malah ada paham radikal, orang-orang paham radikal masuk ke sini, pertama dibiarkan malah meluas, nanti malah masyarakat sini yang akan diprovokasi. Pernah Pak Doni ada semacam itu? Yang paham radikal atau orang yang bisa masuk? Alhamdulillah nggak pernah. Dengar kali ya. Cuma ya isu Ya. Atau orang atau menggunakan masjid sini dijadikan untuk kegiatan ibadah apa yang orang yang ini ada pernah? Nggak ada. Ada ya. Nah, alami aja, alami, nggak usah pakai gitu, nggak usah pakai ini. Masuknya. Nah ini Pak, kita bawakan nasi dari bawah tadi, kita makan sama-sama. Jadi kami nggak mau merepotkan warga, kita bawa sendiri semuanya. Ini punya gini. Ayo, moga Pak, moga, moga. Dimakan. Sama-sama ya. Nek ana wong sing muni ndadekno sertifikat itu cemplung no kanal. Yo, bener. Ngapur-ngapur cemplung di kanal kan. Sendoknya apa sendoknya? Sendoknya. Sertifikatnya bener, tapi sertifikat hak guna. Tanah milik. Koyo desa ae. Koyo tanah sing dikageno mas Pak guna kabeh. Hubungan aku lah bisa pemilihan. Wes percayalah karo pemerintah. Pemerintah itu tujuannya api kan. Aku dikongkon rene saiki iki ya api tujuane. Ono wong kene roh lan duwe bos nang Singosari ngono lho. Nggih, lek Pak Robi kan dereng nanti semerap Pak. Ayo kesempatan, matus kesempatan sing sakit itu. Inilah susahnya jalan menuju ke Dusun Pusung. Jalannya hancur.
bisa dibangun karena merupakan masih lahan dari perhutani. Akan kami coba untuk koordinasi dengan perhutani biar bisa digunakan untuk dicor. Kendalanya apa nih Pak Cari? Kok jalannya nggak bisa dicor? Ya, ya. Perizinan, karena ini ikut jalannya perhutan. Oh, ini jalan desa. perhutani ya? Jadi nggak bisa digunakan anggaran desa untuk bangun ini ya? Dana desa tidak bisa menggunakan untuk pembangunan di sini Pak, karena terkendala itu tanah milik perhutan. Oke, nanti kita koordinasikan dengan perhutani. Oke, Pak. Baik, terima kasih Pak Cari. Oke. Susah karena tanah-tanah merah, susah untuk menuju sana, kasihan masyarakat terpencil di sana. Ada berapa kakak? Kakak sekitar 96 Pak. 96 kakak ya? Oke. Itu yang jadi perhatian kami dari Polsek Singosari dan aparat pemerintahan dari Kecamatan Singosari. Kasihan satu dusun terpencil, namanya Dusun Pusung.